Halo, perkenalkan nama saya Henry. Nama panggilan saya Andre. Kebetulan saya mempunyai satu usaha yaitu Indonesian Restaurant yang ada di Dubai. Dan saya berasal dari Sumatera Utara, Medan. Halo Sobat Traveler, jumpa lagi dengan saya Ian Pratama. Di episode kali ini saya akan ngulik seputar perjalanan kisah sukses salah satu pengusaha yang ada di Dubai dan dia berasal asli dari Indonesia. Kalian pasti sudah tahu, tadi kita sudah lihat video perkenalannya dan sekarang saya bersama Mas Henry ya? Iya. Iya, tapi biasanya lebih umum dipanggil Mas Andre. Oke. Nama famous ya. Oke, ya Mas. Di kisah inspiratif ini saya ingin Mas Andre sharing tentang pengalaman Mas Andre, gimana sih kok bisa punya bisnis restoran di Dubai ini. Ini alasan pertama dulu datang ke Dubai, awalnya gimana sih? Itu pertama kali datang ke Dubai itu tahun 2012 Desember. 12 berarti udah 8 tahun ya? Iya, 8 tahun. Ya, 8 tahun. Awalnya saya kerja di Malaysia. Udah pernah di Malaysia juga? Di Malaysia itu tahun 2012. Saya tuh dibawa tuh sama orang Arab ke sini. Dimasukin ke dalam kantong. Bungkus ya? Iya, dibungkus, habis itu dibawa ini ke Dubai. Enggak, awalnya dia cuma ngomong offer kerjaan lah gitu. Oh gitu. Seandainya lu mau nggak kerja di Dubai, awalnya seperti itu. Terus ya saya pikir ya apa enggak ya. Gitu. Pengen juga ke Dubai jalan-jalan. Udah saya ikut bareng sama orang Arab punya usaha restoran dan juga villa. Gitu. Terus berarti dulu di Malaysia di bidang apa dulu? Hotel. Oh, di hospitality. Iya, di hospitality ya. Oke. Itu tadi yang alasan pertama datang ke sini ya. Jadi ada yang menawari. Iya, menawari pekerjaan. Jadi kepingin juga sih ke Dubai ya. Soalnya kan Dubai gimana gitu. Ya. Apalagi kan gratis ya. Iya, bener loh. Yang gratis. Bener loh. Gak gampang ya. Iya. Bener. Terus kemudian apa sih yang mengawali Mas Andre ini? Jadi awalnya dulu pengen buka sebuah bisnis. Pasti pertama kan nggak langsung ada niatan bikin restoran ini kan dulu. Iya, benar. Ceritanya kayak gimana? Itu ceritanya gini, karena kan kalau saya itu udah bekerja selama di F&B ya. Iya. Selama kurang lebih 12 tahun ya. 12 tahun berkecimpung di bidang F&B, itu di hotel, di restoran, di mana kerja. Nah, suatu saat itu saya menghandle sebuah restoran kecil di mana dipercayai saya untuk memanage ini restoran. Nah, restoran ini juga baru buka. Ya, jadi saya dari awal saya dipercaya untuk memimpin di sebuah restoran kecil. Nah, di situ saya berpikir, ternyata membuka restoran ini banyak untungnya, salah satunya ya profitnya. Banyak profit. Kita ambil dari sisi untungnya, sisi senangnya, karena kan saya yang langsung terjun ya, saya yang pakai uang apapun itu saya yang handle. Kalau saya kerja sama orang ini kapan kayanya ya? Gitu. Iya. Menarik juga sih. Jadi kalau kerja sama orang itu kayaknya nggak pernah kaya gitu. Bayangin 12 tahun kayaknya nggak ada apa-apa dapat gitu. Gajinya tetap sama. Gaji gitu aja habis. Ternyata kalau buka restoran ini salah satunya profitnya oke, ya,
kalau lancar oke. Terus saya belajar dari situ juga, ternyata membuat satu perusahaan itu seperti ini karena saya belajar ya dari kecil ini. Benar. Dan ternyata sepertinya saya mampu gitu. Nah, jadi keluar ini apa pikiran awalnya gimana kalau aku seandainya punya restoran juga gitu sih. Oke. Terus kalau boleh tahu nih, Little Bali ini berdiri udah berapa lama ya? Baru sih kita tahun 2019 Juni, sekitar 1 tahun 6 bulan lah. Iya. 1 tahun 6 bulan sekarang berjalan. Terus sekarang. Muncul ide bisnisnya dengan konsep dan nama Little Bali restoran ini? Iya, awalnya itu namanya sebenarnya itu Little Indonesia. Little Indonesia iya, ya? Awalnya Little Indonesia, karena kan kalau di Dubai itu restoran Indonesia tuh masih dibilang minim ya. Cuma 3 dibandingkan dari beberapa negara. Ya ada restoran India tuh banyak, Filipina juga banyak. Terus kenapa di Indonesia tuh kecil-kecil restorannya, terus nggak banyak, jadi optionnya juga dikit gitu. Makanya awalnya juga itu saya mengambil namanya Little Indonesia karena kan ini bukan Indonesia, ya. Cuma saya mikir kalau Little Indonesia kayaknya namanya nggak match banget. Itu Indonesia. Kalau honestly itu orang-orang luar atau kebanyakan orang juga, maksudnya Europe itu atau negara manapun itu nggak begitu tahu Indonesia. Iya memang. Orang-orang mah bilang Indonesia di mana gitu. Kalau saya bilang Bali, mereka tahu. Justru malah bilang Bali itu Indonesia ya, gitulah. Jadi kalau saya bilang saya berasal dari Bali, mereka tahu. Mereka justru bilang I've been there gitu. Oke, good. Jadi makanya timbul saya ganti namanya Little Bali gitu. Jadi nama Balinya itu at least sudah menjual. Jadi nama Bali mereka udah tahu pasti ini di Indonesia gitu. Oke. Jadi seperti itu sobat traveler. Jadi awalnya berdirinya Little Bali ini, dan ini bener nggak sih? Saya dengar Mas Andre ini kan dari modal sendiri nih. Nah, jadi berawal kisahnya dari kisah susah ya, bukan dari kisah senang ya. Kisah sedih. Gimana untuk modal sendiri kan kita tahu nih Dubai ini negara yang kaya dan cukup mahal untuk hidup di sini, dan biaya apapun pasti butuh biaya yang cukup banyak juga. Benar. Terus untuk modal sendiri gimana? Jujur nggak ada modal. Nggak ada modal pertama bikin itu ya? Emang nggak ada modal. Itu impossible banget kalau aku punya restoran tapi nggak ada duit gitu. Tapi jangan mudah menyerah, don't give up ya. Jadi gimana caranya aku punya restoran tapi aku nggak ngeluarin duit. Terus waktu itu mikir gimana caranya. Juga. Nah, terus pada saat itu gimana kalau aku jual proposal. Ke investor. Aku mencari investor nih, mencari investor. Sampai akhirnya ketemu dong. Saya jual produk. Misalnya proposal ini yang aku jual ke dia nih. Lu punya uang, tapi saya punya ini gitu. Jadi jual konsep itu ya. Nah, terus dengan satu term conditionnya, saya juga adalah salah satu owner di perusahaan ini, dan istilahnya nggak makan gaji. Karena kalau saya makan gaji kan, ya saya kerja dong namanya. Betul. Terus tapi dengan satu kesepakatan 50-50. Sistemnya 50-50 ya. 50-50. Lu punya duit, gue punya otak. Otak untuk manajemennya ini, istilah pengelola. Itu awal nawarin proposal ke satu orang langsung diterima konsepnya atau butuh perjuangan? Aduh, itu mah nggak tidur, nggak makan, atau mungkin Mas Andre dulu coba nawarin proposal ke investor Indonesia, luar negeri, beberapa orang, banyak banget itu kalau nggak salah 1 tahun lebih itu saya mencari investor yang ternyata nggak gampang loh sebetulnya. Enggak. Ya makanya saya bilang itu don't give up ya. Sesuatu itu nggak ada yang mungkin kalau kita berusaha. Coba satu negara ini nggak bisa ya. Maksudnya kandas di tengah jalan setelah 2-3 bulan meeting apa itu terus hilang. Belum dapat trustnya ya? Belum ketemu lagi, nggak dapat juga, ketemu lagi gitu. Ya setahun lebih juga sih dapat ininya. Ternyata nggak sekali pertemuan ya? Enggak, itu butuh perjuangan ya. Gila ya.
ya kadang ya sedih juga sih, kadang sampai hampir give up juga sih, kayaknya nggak mungkin deh orang bisa mau mengeluarkan duit hanya untuk istilahnya itu modal trust ya. Iya benar Modal trust kan. Istilahnya kita kan meyakinkan. Nah, caranya bagaimana kita meyakinkan investor ini trust ke kita, itu doang sih. Akhirnya saya ketemu dan trust. Cuman ya intinya karena istilahnya nggak mungkin dong lu zero doang gitu dia. Jadi dia minta berapa persen uang gue masuk harus masuk situ. Cuman istilahnya, nah uang gue itu masuknya setelah gue ngambil profit, gue dipotong. Akhirnya kita balance share gitu, maksudnya 50-50. Dan apa namanya, semua legal isinya itu atas nama saya. Apapun yang mengenai tentang restoran, accounting, apa semua itu atas nama saya. Ya, ini masuk di pertanyaan selanjutnya ini. Gitu. Oke. Jadi seperti itu tadi Sobat Traveler. Jadi kalau kalian nanti ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar dan akan saya jawab di video selanjutnya. Nanti mungkin ada video lanjutan ya. Jadi kalau memang banyak penonton yang memang tertarik, yang pengen cari inspirasi atau mungkin cara gimana sih untuk bisa dapetin investor atau apa untuk memulai usaha. Benar. Ya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kan Dubai terkenal dengan segala macam biaya yang mahal nih, dan katanya juga kayak usaha online pun mereka harus ada izin atau license-nya. Terus untuk masalah perizinan atau apa itu hampir kalau untuk nominal sampai berapa ya kalau di Dubai? Masuk restoran besar kan? Masuk restoran besar ya ini ya. Terus gimana masalah untuk perizinan usahanya? Yang penting ya kalau masalah perizinan itu kita tahu aja di mana ininya, apa step-stepnya. Gampang kalau kita tahu step-stepnya. Yang penting uang sih. Gitu ya? Iya, lu kalau Dubai udah tinggal. Iya, kalau ya kita udah tahu step-stepnya. Karena kan saya udah pernah memanage satu restoran dulunya, saya belajar dari situ sih awalnya. Jadi kita harus cari informasi dulu ya. Tapi kalau udah pernah udah tahu setelahnya sih gampang banget sih sebenarnya. Gitu ya. Oke. Terus setelah berjalan ini untuk omset sendiri nih, gimana perkembangan itu? Omset sama pelanggan yang datang. Jadi omsetnya? Ya omsetnya ya, karena kita baru buka ya, buka. Istilahnya kalau saya itu mikir 1 tahun itu saya nggak memikir profit. Saya hanya mikir 1 tahun itu hanya untuk memperkenalkan Little Bali ke seluruh masyarakat, pasar, market ya. Kalau kita tuh udah ada, misalnya Indonesian restoran itu yang lumayan gede, maksudnya sudah ada maksudnya di Dubai. Jadi 1 tahun itu saya juga yang marketing. Berarti memang kalau memang kita mengawali usaha tuh kita mikirnya memang pasti ada beberapa waktu memang kita nggak harus mikir profit ya, memang intinya intinya balik modal bisa untuk cover karyawan, terus perputaran kayak segala macam yang berhubungan dengan listrik dan lain-lain gitu ya. Makanya kalau waktu saya mau buat proposal itu saya sudah memikir waktu selama 1 tahun ke depan. Jadi nggak mikir untuk 1 bulan 2 bulan, enggak. Itu proposal saya buat, dananya itu udah untuk membackup selama 1 tahun. Gitu. Ya, jadi in case kalau terjadi apa-apa, saya ada backup gitu. Dan pasti ada hal-hal yang tak terduga ya biasanya. Iya benar. Gitu ya. Dan saya udah iniin ke partner, kalau setahun 2 tahun itu jangan ngomong profit, karena istilahnya kita ini kerja bukan untuk memang untuk profit, cuman ada batas-batasnya, ketentuan. Kalau setahun itu kita tuh hanya untuk mempromosikan produk kita, udah. Jadi kita sebelum membuat rencana usaha atau proposal itu tadi kan kita menganggarkan ini untuk balik modalnya kan gitu, kita baca pasarnya, tapi untuk realnya, untuk di pasar nanti kayak gimana kan kita lihat perkembangan. Kemarin itu kita udah sepakat, aku udah buat kesepakatan kalau dalam jangka waktu 3 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun itu udah balik modal gitu. Nah kan waktu pembukaan ternyata feedbacknya bagus, terus kita running well, kemudian kan lockdown, kita nggak tahu ke depan tiba lockdown. Terus masalah pelanggan sendiri nih, apa cuma orang Indonesia aja yang datang ke sini atau
banyak beberapa orang asing. Little Bali itu customernya 80% itu orang luar. Justru orang luar, European, India, 20% Indonesia. Oh gitu ya. Sebenarnya salah satu poinnya adalah lokasi. Lokasi kita itu kan terletak di daerah pemukiman orang-orang luar ya. Cluster ya. Iya, cluster kayak residence, office, dan banyak kan yang tinggal di sini adalah orang-orang associate atau pekerja juga itu. Kebanyakan orang bule yang tinggal di sini, yang non Indonesianya dikit lah. Betul. Makanya banyak sih orang mereka juga. Betul. Orang luar lah yang makan di sini. Jadi memang Sobat Traveler memang untuk Little Bali restoran ini memang baru sekitar setahun 6 bulan ya. Iya, tapi memang perkembangannya juga bagus gitu ya. Iya. Tapi tiba-tiba ada COVID ini ya yang kita nggak tahu ya. Terus dulu ini susahnya, kesulitannya awal membangun Little Bali ini gimana? Saya tanya sulitnya aja nih Sobat Traveler, karena kalau kita tanya kisah suksesnya kan nggak seru tuh. Jadi kita harus belajar susahnya atau perjuangannya biar kita bisa belajar dari apa yang dialamin Mas Andri ini. Susahnya ya? Aduh. Susahnya sedih kali sih. Kalau cuma senengnya doang nanti nggak dapat ilmunya nanti. Kalau susahnya itu ya, karena kan kalau ini kan restoran baru, restoran baru yang apalagi di Dubai ini kompetitornya tuh, gila ya. ketat banget ya. Terus apa-apa aja itu baru, apa aja baru. Kira-kira yang produk, maksudnya restoran-restoran yang keren lah gitu ya, dengan maksudnya untuk memperkenalkan Indonesia itu ke masyarakat luas, contohnya maksudnya non Indonesia itu nggak gampang. Kayaknya susah banget. Jadi orang aja lihat Indonesia ke Bali, banyak orang yang makanan apa yang mereka punya belum mereka mencoba itu, mereka tuh udah nggak mau gitu. Jadi gimana caranya kalau mereka tuh makan aja dulu, makanya saya buat dulu pertama kali lu makan gratis deh. Gitu ya, promo ya? Promonya seperti itu. Kalau nggak akan, orang-orang nggak akan tahu. Contoh seperti kita juga kalau ke restoran yang bukan makanan Indonesia, contohnya gitu, makanan apa itu nggak suka, karena kita belum coba ya. Jadi pada saat itu saya buat promosinya itu, saya buat ini panggil customer, contoh kayak gitu. Terus coba, kalau gak enak nggak usah bayar, kalau enak bayar. Kalau kayak restoran India orang beberapa udah banyak yang tahu. Kalau India udah banyak yang tahu. Kita perlu kenalin Indonesia ya. Karena kalau saya mau ambil untuk Indonesian people itu nggak enough, nggak cukup. Karena kalau market Indonesia itu nggak banyak, Filipina aja lebih banyak di sini daripada Indonesia. Iya. Oke, sekarang lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ini jadi dampak COVID yang dirasain selama mulai pandemi sampai sekarang nih kayak gimana? Oke, awalnya ini restorannya kan, makanya ini salah satu restoran Indonesia terbesar di Dubai ya, di Dubai. Sementara waktu ini paling gede. Dubai. Paling gede. Nah, awalnya itu saya fokusnya itu ke turis. Makanya saya bisa buat segede ini karena saya mengundang turis-turis Indonesia yang datang ke Dubai ya, bukan Indonesia aja sih sebenarnya, banyak kayak Malaysia, Singapura, apapun itu. Tapi saya lihat di Instagram tuh ada beberapa memang public figure yang sempat mampir ke sini juga. Iya, ada public figure kayak Farrell ke sini sama mamanya ya. Nama Melinda ya kalau nggak salah. Iya, Melinda. Terus Pak Ridwan Kamil. Iya, saya sempat lihat di Instagram. Pak Hendra itu pemilik Indomie. Oh, Pak Hendra itu sempat mampir sini juga? Iya, sempat mampir. Pak Hendra apa namanya? Oh ya, saya lihat yang pemilik itu Indomie itu ya. Iya, Indomie ya, Bogasari. Karena awalnya itu tuh ide saya tuh memang gila-gila, karena kan di Dubai ini kalau nggak beride, nggak berkreasi, mati kayaknya. Makanya waktu Little Bali ada contohnya Indomie emas. Iya. Sempet masuk di Lambe Turah tuh kayaknya saya. Iya, Lambe Turah masuk. Terus masuk ke Metro TV kan? Metro juga ya? Iya, masuk Metro TV. Terus es cendol emas itu 24 karat, terus ada bebek betutu. Pas saya posting itu Indomie emas, itu yang Pak Indrawan datang. Oh gitu, Indomie ya? Iya, karena produknya itu kan Indomie ya. Emasnya tuh kayak gimana tuh? Iya, emas, istilahnya emas yang bisa dimakan? Iya, emas yang bisa dimakan. Istilahnya gitu itu, sebenarnya itu kayak
termasuk untuk hiasan makanan. Oh gitu ya. Iya, Jadi tapi- jenis emas yang memang untuk dimakan. dimakan Iya, ya. iya. Ah. Kayak banyak karena kan di Dubai ini terkenal dengan namanya City of Gold. Iya Jadi kan benar-benar. kayak cappuccino emas, es krim emas. Terus itu makanan luar. Kenapa nggak ada Indonesia yang terbuat dari emas sih? Ah, Makanya saya menarik buat juga itu, ya, itu ya. es cendol emas, terus Indomie emas sama bebek betutu emas. Nah makanya pada saat itu booming, turis-turis pengen tuh kan tahu, gila apa sih itu Indomie emas, ada es cendol emas nih gitu. Karena kan 24 karat Iya, ya. Tapi ya itu yang bisa dimakan, Iya. bisa dimakan. Terus ya tadi balik lagi ke dampak setelah COVID ini kan itu sempat booming, bagus nih omset nih. Habis itu COVID datang bertamu nih. Gimana tuh ceritanya? Datang COVID ya, awalnya kan pemerintah setempat kan istilahnya untuk menutup ya selama Iya. beberapa minggu kita tutup untuk Sempat itu memastikan lockdown ya? ya lockdown, memastikan kalau semua stafnya baik-baik saja. Nah, karantina selama 14 hari, habis itu tambah lagi 1 minggu, terus kita buka lagi cuma 4 jam. Memang sama sekali tuh nggak ada tamu. Turis Memang- pasti Ya stop pasti Stop, ya. kan? Government juga masih untuk nentuin regulasi-regulasi yang perlu terus- diinfokan ya. makanya pada COVID datang nggak ada turis, mikir lagi nih. Makanya seperti bilang itu harus, makanya ide itu memang ide itu harganya mahal banget loh. Iya sih memang. Buka usaha memang nggak gampang. Iya, nggak gampang. Cuman kalau makanya kita yang muda ya berkreasi, Benar, dong, benar, berkreasi, positive thinking aja, Benar, terus berkreasi, mulai ide ini, ngeliat ide itu, terus gimana untuk menanggulangi selama COVID. Sampai sekarang kita jalan. Awalnya kan sebelum COVID kita planningnya kita mau buka cabang di Abu Dhabi. Iya. Bayangin setahun tuh kita udah buka Oh, cabang. gila ya, langsung ekspansi ya, langsung. Tapi ya gara-gara COVID, Ya memang ya, kondisi kita nggak bisa tahu prediksi ya. Bener, betul sekali sih. Betul. Terus ini nih. Nah ini tadi kan udah semua dijabarin nih. Nah sekarang ini kita pengen tahu mungkin kiat-kiat atau mungkin saran yang bisa sobat traveler dapat dari Mas Andre untuk bisa memulai bisnis. Misalkan yang ada modal ataupun yang memang nggak ada modal, mereka mungkin jangan pantang menyerah dulu ya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir, kiat-kiat bagi yang mereka ingin memulai usaha seperti Mas Andre ini. Ya yang penting ya satu itu niat, terus kalau mau buka bisnis itu harus 100% gitu, jangan sampai setengah-setengah. Jadi harus fokus, terus nggak boleh menyerah, terus kasih sesuatu itu yang benar. This is your passion gitu. Jadi kalau sebenarnya itu nggak passion lo, nggak usah aja deh. Jadi nggak cuma di bisnis restoran aja sebenarnya, semua passion bisnis lo, ya. semua bisnis pasti semua bisa, jadi Iya. possible. Jadi Kalau nggak kita cuma berusaha. sarannya nggak cuma untuk di bisnis restoran ya, memang jadi banyak mau bisnis apa aja, yang penting kalau kita mau berusaha, mimpi, kaitlah mimpimu sampai jadi comes true gitu doang. Benar sih. Jadi kayak contohnya aku dulunya bermimpi punya restoran sampai akhirnya jadi. Berarti itu terbukti kalau hayal itu bukan sebuah hayalan. Kalau kita mau berusaha, ya, kadang pasti kan terjadi. Oke. Dan jangan lupa berdoa ya. Ya pasti dong. Satunya jangan lupa berdoa, berserah kepadanya. Iya. Segala sesuatunya itu kan terpulang kepadanya punya doang Tuhan, sih. ya. Ya. Betul. Benar. Jadi balik lagi ya sobat traveler. Jadi kita punya usaha, rencana, tapi hasil nanti Tuhan yang menentukan. Ya Tuhan menentukan, tapi kalau kita berusaha ya, dan nggak pasti. boleh menyerah. Karena Betul. kalau itu passion lu, impian lu, gapai aja pasti bisa kok. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Mas Andre. Jadi mungkin di situ aja sih cukup pertanyaannya. Jadi bagi sobat traveler yang memang penasaran tentang tanya-tanya gimana sih tentang seputar bisnisnya Mas Andre, kalian bisa tulis di kolom komentar. Benar. Dan mungkin jika memang banyak pertanyaan yang perlu dibahas, saya akan buat untuk next episode-nya. Oke, siap. Masih dengan saya Ian Pratama dan Saya Andre. sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.